faktanya kalau di kita ini ya ada putusan MA yang memang tidak diakui oleh Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Konstitusi mulai uji Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang PUPN 26/09/2024-1K. Perjuangan Andri Teja Dharma, pemegang saham Bank Sentris Internasional, untuk memperoleh haknya dan keadilan di negeri ini, sungguh luar biasa. Berbagai langkah hukum terus ia lakukan. Tak hanya melalui gugatan perbuatan hukum terhadap Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini juga menguji materi Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 di Mahkamah Konstitusi. Kamis 26 September 2024, uji materi Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN, yang diajukannya mulai disidangkan, dengan agenda pemeriksaan. Nasihat-nasihat dari Majelis Hakim Konstitusi, dan nasihat-nasihat ini kita sudah mencatat ya, dan ini bagian dari proses hukum acara juga ya. Jika memang dianggap oleh hakim ada yang typo, misalnya dari struktur atau typo, kesalahan pengertian, dan mungkin untuk merangkum isi lebih substansi lagi, itu tadi yang disampaikan oleh majelis hakim. Tapi secara substansi permohonan kita itu sangat dipahami dan dimengerti oleh majelis hakim. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 ini tentang Panitia Urusan Piutang Negara ini, memang ada permintaan kita sangat jelas di sana bahwa di beberapa pasal yang kita anggap itu merugikan hak konstitusional pemohon atau klien kami ya, terutama dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh BUPN akibat dari kewenangan yang diberikan oleh baik itu terhadap pasal 4 ayat 3 Undang-Undang BUPN yang menyatakan bahwa apabila menurut pendapatnya sudah cukup alasan untuk mengurus tersebut, maka BUPN bisa mengurus piutang-piutang negara. Itu. Jadi berkaitan dengan hanya didasarkan pada pendapatnya itulah yang kemudian kita uraikan sebetulnya di permohonan kita ya. Memang tujuan kita menguraikan sangat banyak supaya memang bisa dipahami oleh hakim MK bahwa ini bukan hanya saja kerugian potensial, tapi memang sudah ada kerugian aktual ya, baik penyitaan, bagaimana proses-proses yang dilakukan terhadap pemohon ya, dalam hal ini Andi dan Bank Sentris, dari sejak dibukukan hingga bersengketa di pengadilan sampai terakhir dilakukan penyitaan terhadap rumah istri pemohon ya, meskipun belum jadi tapi memang sudah ada upaya untuk melakukan itu. Nah itu kan yang memang kita mau sampaikan, makanya agak kronologisnya itu kebetulan agak panjang memang ya. Kalau nggak panjang memang susah juga memahami itu. Nah cuman bagus juga sudah dipahami oleh hakim, dan mereka butuhkan supaya lebih diringkas, karena mereka saya yakin sudah paham dengan penjelasan yang panjang itu, dan supaya lebih efektif dipahami banyak orang mungkin harapannya, jadi dibuat lebih singkat ya. Memang kami coba nanti singkat ya, tapi kalau menurut kami memang nggak bisa juga disingkat ya, tetap kami ini, karena nasihat itu tidak bersifat wajib gitu. Karena bagi kami juga harus menguraikan itu yang memang dianggap itu adalah kronologis yang faktual gitu. Jadi tapi apa tadi yang disampaikan oleh majelis, kami mencoba nanti apa saja yang coba kita buang di beberapa kronologis itu, karena kronologis ini ya kronologis fakta gitu. Bahkan sebetulnya kami sudah ringkas lagi tuh. Jadi kalau nggak ringkas lagi
itu makin tebal lagi gitu loh. Jadi itu pun kami ringkas karena memang kan kasus ini kan complicated ya gitu. Jadi kita ringkas salah, kita juga uraikan panjang juga, takutnya tidak dipahami banyak orang gitu. Nah ini atas saran itu kami coba memformulasikan mana saja yang nanti coba kami persingkat untuk mempermudah tanpa mengurangi substansi pesan gitu. Artinya hanya latar belakangnya aja Bang yang dikasih. Tapi kan permintaan hakim ada undang-undang apa gitu, mungkin ada beberapa poin yang tidak agak apa? Di awal cuma satu pasal. Ya, pasal itu kan jadi ada beberapa pasal yang diajukan. Nasihat. Nggak konsisten gitu. Oh tidak. Kalau di permohonan kita secara substansi struktur permohonan sudah sesuai ya. Cuman diharapkan di dalam pengujian itu mungkin diperkuat lagi argumentasinya kira-kira begitu. Dan memang ada kesalahan typo di beberapa halaman ada, misalnya Para pihak pasal 28D harusnya. Tapi ada di beberapa poin kesalahan typo pengetingan. Itu juga tadi disinggung oleh majelis. Itu kan tidak terlalu substansi ya, tapi memang kami setelah ini di halaman depan ada. Itu tadi juga disinggung oleh Pak Daniel bahwa di halaman depan sudah benar, tapi ada beberapa halaman yang kesalahan typo. Jadi itu kita diminta untuk menyesuaikan sesuai dengan halaman pertama ini. Itu kesalahan substansi ya. Tidak substansi. Kalau secara substansi mereka hanya minta ya gini, kan kami harus menguraikan banyak hal, tapi hakim meminta itu dipersingkat gitu. Itu aja perbedaannya gitu. Jadi kami juga punya kepentingan menguraikan itu karena ini kasusnya sangat complicated gitu ya. Jadi tapi karena ini permintaan hakim, kita coba nanti persingkat lagi. Mudah-mudahan tidak menghilangkan pesan atau substansi dengan kita mempersingkat gitu. Ya. Pada intinya kan ini kan satu kesatuan. Yang itu hanya untuk cara memudahkan. Nah itu aja poinnya. Waktu diberikan Sampai 9 Oktober. itu perbaikan. Baik. Semua itu harus melalui proses putusan pengadilan. Kenapa? Karena supaya ada due process of law di sana. Ada ruang bagi setiap warga negara itu yang dituduhkan bahwa dia adalah penanggung hutang, dia ada ruang untuk membela diri. Itu tujuan kita gitu. Ya. Karena yang terjadi selama ini bahwa ruang itu kan tidak ada. Bahkan sebelum PUPN menggunakan rujukan putusan MA, itu juga dia tetap melaksanakan, bahkan dia menetapkan pemohon ini sebagai penanggung hutang bukan karena berdasarkan putusan MA yang kita anggap palsu itu ya. Bahkan itu bukan berdasarkan itu. Artinya apa? Bahwa harapan kita dengan dikabulkan nanti ini, bahwa PUPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus betul-betul bersifat pasti menurut hukum. Ya, jadi tidak lagi ada perdebatan antara yang dituduhkan dengan yang menuduh, gitu kan? Kita kan anggap pemerintah kan dengan menetapkan ini kan berarti kan menuduh. Si orang yang ditetapkan sebagai penanggung kan tertuduh. Nah, kalau pada prinsipnya diterima tidak ada persoalan. Tapi kan prinsipnya ini kalau di kasus pemohon ini dia tidak menerima tuduhan itu. Karena pertama bahwa apa yang dituduhkan telah memiliki piutang kepada negara. Faktanya bahwa pemohon maupun juga bank sentris itu tidak pernah menerima pemindah bukuan itu, tidak pernah menerima, lalu tidak pernah menerima tapi diberikan, kan? Kemudian yang kedua adalah pemohon sebagai pemegang saham pun tidak masuk dalam PKPS. Jadi dia tidak masuk dalam kewajiban pemegang saham untuk
menjadi personal garansi. Di dalam kasus bank sentris, pemohon ini tidak, meskipun dia pemegang saham, tapi dia tidak pernah menjadi sebagai personal garanti. Ya kalau tidak pernah menjadi personal garanti, tidak mungkin dia dibebankan tanggung jawab piutang suatu badan hukum. Itu pun kalau benar ya, gitu. Ini yang kita uraikan, makanya di kronologis kami itu agak panjang. Kami harus menguraikan itu. Gitu. Karena memang prosesnya seperti itu. Pertama bahwa kita dituduhkan, gitu kan. Kemudian kita menyatakan bahwa berdasarkan audit BPK kita tidak masuk dalam PKPS, kita tidak pernah menandatangani macam-macam lah gitu ya. Yang pada intinya kita bukan personal garanti. Dan harta-harta milik pemohon ini ya, tidak memiliki hubungan hukum terhadap kasus ini, apalagi sampai kepada keluarganya. Ini kan sudah sangat jauh. Jadi itu sebetulnya yang ingin kita uraikan, bahwa kita minta dalam menetapkan itu tidak boleh berdasarkan subjektivitas PUPR. Jangan karena hanya pendapatnya, tapi kita minta berdasarkan putusan pengadilan bahwa itu dia penanggung hutang. Ya sudah, kita hargai itu. Gitu. Ya kan? Nah, faktanya kalau di kita ini ya ada putusan MA yang memang tidak diakui oleh Mahkamah Agung sendiri gitu. Nah, ini kan kita juga menguraikan itu. Di dalam kronologis memang panjang memang, karena agak kita menguraikan surat-suratnya. Nah kalau kita coba hapus surat-surat itu gimana? Saya juga agak bingung tadi itu, tapi tetap kita coba nanti mana-mana saja yang perlu kita buang dan mana yang memang menurut kita ini wajib. Karena kalau kita mengatakan bahwa putusan MA itu tidak benar, nah kita kan harus menguraikan surat-surat itu termasuk isinya. Nah itu udah panjang, itu udah berapa halaman gitu. Nah itu problemnya di situ. Apakah otomatis ketika ini dikabulkan oleh MA bahwa proses yang sedang dilakukan oleh BUPN akan batal juga sendiri, atau seperti apa? Gini, sebetulnya tadi di petitum kami sangat paham betul bahwa Hakim MK berwenang sebatas pada pengujian undang-undang ini. Kami paham, tapi kami juga meminta dalam petitum itu bahwa pelaksanaan baik penetapan penanggung hutang, penetapan piutang negara, kemudian penyitaan yang dilakukan dengan menggunakan undang-undang ini, kami minta bahwa itu tidak sah. Pada prinsipnya kami sadar bahwa itu secara struktur kewenangan itu tidak ada dalam PMK yang ada, tapi bagi kami tidak salah kami ajukan itu. Ya kita tahu MK ini selalu memberikan terobosan, itu dasar pemikirannya. MK ini dalam putusan-putusannya sangat progresif, gitu ya. Nah kita berharap dengan melihat kondisi fakta kronologis, ya, nah bisa saja Hakim MK kemudian bisa mempertimbangkan dengan putusan yang progresif, bisa keluar dari kewenangan-kewenangan. Karena kalau kita lihat banyak kewenangan MK itu yang putusan-putusannya bahkan melebihi kewenangannya. Banyak itu. Pernah terjadi ya? Itu terjadi, itu banyak yang putusan pilpres kemarin yang banyak putusan 90, bahkan soal RUU itu juga, RUU pilkada kemarin kan juga salah satu yang banyak dikritisi gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang terobosan-terobosan putusan MK. Nah kami berpendapat bahwa kami mencoba menselipkan itu dengan harapan bahwa MK bisa saja membuat satu putusan yang progresif, kira-kira begitu.